Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Qala al-muallif Syekhuna Shalih As-Suwayyih hafizahullah taala wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masih dalam bahasan berkaitan dengan penjelasan bahwasanya mereka yang memberikan udzur bil jahal terhadap para penghamba penyembah kubur adalah termasuk dari jenis-jenis pemikiran Murji'ah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Kullu man 'abada ghairallahi minal ulama wa minal awam wa minal hadari wa minal badu fa innahu musyrik." Siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, sama saja apakah dia itu alim, dzu ilmin, ulama, ataukah dia itu awam, atau dia adalah orang terpelajar, orang kota, ataupun dia orang badui, maka hukumnya satu, yaitu musyrik. Tidak ada bedanya, tidak dibedakan dalam perkara-perkara yang zahirah, jaliyah, yang agama tidak bisa tegak kecuali dengannya, tidak dibedakan antara alimnya maupun awamnya, karena semuanya mukhatab, semuanya mukallaf dengan beban syariat yang sama, tidak dibeda-bedakan. Kewajiban untuk menunggalkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini kewajiban yang paling asasi, tidak lantas dikhususkan hanya untuk orang yang berilmu saja. Adapun awamnya maka bebas untuk dia terjatuh dalam kesyirikan. Tidak seperti itu. Lihat bagaimana Syekh menjelaskan di sini. Siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, dari kalangan alimnya kah, awamnya kah, orang terpelajarnya kah, orang kota kah, orang desa, orang badui, orang pelosok, maka dia musyrik. Kaunuka ta'dzuruhu wa taqulu hadza jahil, hadza Allahu a'lam, al-jahlu lahu hudud. Syekh mengatakan, adapun ucapan kamu mengatakan dia itu jahil, pelaku kesyirikan tersebut, Allahu a'lam, al-jahl itu punya batasan. Ketidaktahuan itu ada batasannya. Aina ya'ishu hadza? Di mana dia hidup itu? Orang yang jatuh dalam kesyirikan kemudian kamu katakan dia jahil. Di mana dia hidup? Di hutan belantara yang terputus, terisolasi dari dunia luar. Di mana dia hidup? Huwa ya'ishu fi biladin ba'idatin 'anil Islam wa la ya'rifu syai'an fa hadza jahil. Adapun seseorang hidup di negeri-negeri yang jauh dari Islam dalam keadaan dia tidak mengetahui apapun itu, fahada jahil, maka yang demikianlah dikatakan sebagai seorang yang jahil. Tapi penting untuk diperhatikan, kejahilan yang ada pada keadaan dan kondisi orang yang seperti itu tidaklah lantas kemudian menjadikan dia sebagai seorang muslim. Karena ahlul fatrah atau orang-orang yang mulhaq, diikut sertakan hukumnya dengan ahlul fatrah, pada hakikatnya kalau mereka terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran, mereka dihukumi, dinamakan sebagai musyrikun kafir, bukan lantas dinamakan sebagai muslim. Karena Islam punya syurut dan ada mawani' juga, termasuk mawani', penghalang-penghalang keislaman adalah nawaqidul Islam. Adapun jahil yang diberi udzur bagi mereka yang terisolasi dari dunia luar, tidak mendengar sama sekali tentang Islam, maka kejahilannya berkaitan dalam hukum ukhrawi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, berkaitan dengan hukum ukhrawi. Jadi kalau antum dapati fatwa-fatwa dari ulama, dari ahli sunnati wal jamaah yang mengatakan bahwasanya mereka tidak boleh dikafirkan, maknanya bukan kemudian diberi hukum sebagai seorang muslim. Mereka tidak boleh dikafirkan, maknanya adalah dalam kekafiran dalam hukum ukhrawi, dalam artian dipastikan pemastian adabnya kekal di neraka. Karena Allah tegaskan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kemudian athar yang menunjukkan yang demikian dari athar Abu Hurairah radhiyallahu an fi hukmil marfu' menjelaskan bahwasanya Allah mengutus kepada ahlul fatrah di akhirat nanti untuk menguji mereka. Jadi penting, makanya bagi seorang talibul ilmi, dia perlu sekali untuk mengetahui hakikatul masail, hakikat dari permasalahan. Karena terkadang antum dapati penjelasan dari alim yang sama itu seakan-akan tanaqud dan kontradiksi. Di situasi kondisi ini mengatakan udzur bil jahal, di situasi kondisi yang lain mengatakan tidak ada udzur bil jahal. Kalau tidak memahami hakikat permasalahan yang ada, maka seseorang hanya akan merojehkan dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kecondongan dia. Mereka yang condong terhadap permasalahan udzur bil jahal secara mutlak, dia akan mengambil fatwa yang ini. Mereka yang condong kepada tidak adanya udzur bil jahal secara mutlak, dia akan mengambil fatwa yang ini. Padahal pembicaranya adalah orang yang sama. Akhirnya adu fatwa, adu lempar fatwa, debat kusir tidak ada habisnya. Maka penting memahami hakikat permasalahan yang ada, sehingga kita tahu, kita mendudukkan
Bagaimana yang dimaksudkan oleh al-mufti. Nah, ini penting sekali. Lakin alladhi ya'ishu ma'al muslimin wa yahduru fil masajidi wa yasma'ul qur'ana wa yasma'ul ahaditha wa yasma'ud durusa ila matal jahal. Adapun orang yang hidup bersama kaum muslimin, tidak cukup hidup bersama kaum muslimin, dia menisbatkan kepada Islam, status sosialnya sebagai seorang muslim. Wa yahdurul fil masajid, bahkan dia hadir di masjid salat bersama kaum muslimin. Apakah kemudian dipahami di sini kalau yang tidak hadir di masjid, tidak salat ke masjid berarti tidak termasuk dalam bahasan ini? Kan Syekh di sini mengatakan, adapun yang hidup bersama orang-orang muslim di tengah-tengah kaum muslimin dan dia hadir di masjid, kan kesimpulannya tidak berlaku kejahilan padanya. Dakwaan kejahilan padanya kan tidak diterima. Apakah maknanya kemudian ya sudah kalau gitu kita tidak usah hadir ke masjid? Begitu cara memahaminya? Tidak ada yang memahami seperti itu kecuali orang yang majnun. Naam. Lakin alladhi ya'isu ma'al muslimin wa yahduru fil masajid. Naam. Wa yasma'ul Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis, mendengarkan pelajaran-pelajaran, ta'lim-ta'lim. Sampai kapan dikatakan jahil? Dan makna mendengarkan di sini tidak dipersyaratkan harus mendengarkan dengan telinganya secara langsung. Tapi mungkinul wusulu ilaih. Mungkin untuk sampai kepada akses tersebut. Nah, kalau dia gerakkan sedikit jari jemarinya, dia akan bisa sampai kepada pengetahuan tentang Islam. Allah telah bebankan, Allah telah karuniakan fitrah pada dia. Fitrah itu kewajiban bagi dia untuk tergerak, mencari tahu tentang hakikat dirinya. Makanya Syekh di sini ilamatal jahil, menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang di blow up. Capek sudah Syekh Shalih Al-Fauzan. Naam. Udzur bil jahl itu saja yang digaungkan, yang di blow up habis-habisan. Naam. Yaumal qiyamah yazulu jahlu. Hari kiamat baru dikatakan hilang kejahilan padanya. Naam. Menunjukkan Syekh ini apa? Yatadajjar. Yatadajjar itu apa? Sumpek sudah. Naam. Sampai kapan hari kiamat mau dikatakan? Nah, terangkat kejahilannya. La yasluhu hadza, enggak pantas yang seperti ini, tidak layak. Gaung propaganda yang dihembuskan ini tidak pantas. Iltimasul a'dari wa tashilul umuri 'alan nasi bihadhihi tariqati, hada amrun la yajuz. Mencari-carikan uzur dan juga menganggap mengkerdilkan permasalahan yang seperti ini terhadap manusia, metode-metode yang seperti ini perkara yang tidak boleh. Wa hadza madhhabul murji'ah. Dan ini adalah madhab al-murji'ah. Sampai di titik ini, disinilah kesesuaian dengan judul pasal di poin nomor 3. An-nas ala anna qawla ba'dil 'adhirina li ubadil qubur qaulun irja'i. Siapa yang mengatakan ini? Alim ulama. Nah, jadi bukan kita yang menuduh siapa saja yang menggaungkan udzur bil jahl secara mutlak sebagai murji'ah. Ulama paham tentang problematika yang ada dan apa yang sedang ingin digaungkan. Yutillu alaina al-ana ala aidi unasin min abna'ina. Tak henti-hentinya yang seperti ini tuh membabi buta, digaungkan, di blow up secara masif di masa-masa yang sekarang ini. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang termasuk dari min abna'ina. Isyarat dari Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya permasalahan ini memang sedang booming di waktu itu di negeri Saudi Arabia sendiri. Nah, tersebarnya pemikiran Murji'ah ini secara masif di kerajaan Saudi Arabia. Makanya beliau mengatakan, yutillu alaina al-ana ala aidi unasin min abna'ina. Nah, digaungkan di mamlakah kerajaan Saudi Arabia. Kemudian beliau mengatakan, fa'alaina an nahdhara min hadha. Maka wajib atas kita untuk waspada, berhati-hati dari yang demikian itu. Atau mau dibaca muta'addi, an nuhadhdhira min hadha. Kita mentahdzir, memperingatkan dari yang demikian itu. Wa qala hafizahullah, masih Syekh Shalih Al-Fauzan berkata di dalam syarahnya, fi syarhihi 'ala al-bab as-sadis min kitab Fathul Majid, inda qauli al-musannif wa annahu lam yu'dar bil jahalah. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata ketika mensyarah bab yang ke-6 dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setiap akhir bab menyebutkan masalah, permasalahan-permasalahan yang diambil, disimpulkan dari isi bab yang ada. Beliau sebutkan di situ fikihnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian beliau mengatakan, memberikan komentar pada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika mengatakan wa annahu lam yu'dzar bil jahalah, tidak diberi udzur atas kejahilan. Qala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-murji'atu yaqulun, adapun murji'ah mereka mengatakan yu'dzaruna bil jahli,
diberi uzur atas kejahilan. Naam. Syahidnya di sini berarti menunjukkan gaung uzur bil jahal ini termasuk dari ciri identik murji'atul asr. Nah, jadi orang yang sensitif dalam bahasan ini indikasi kuat bahwasanya dia terpapar pemikiran murji'ah. Jadi sebuah sifat, sebuah karakter jadinya. Wa qad nabaha 'ala dzalika hafizahullah. Masih berkata Syekh Saleh Suwayyih, dan sungguh Syekh telah mentadbih atas yang demikian itu kama fi qaulihi, sebagaimana dalam ucapan beliau dan sudah kita pelajari di syarah Kasyfus Syubuhat. Wa hadza yadullu 'ala butlani qauli man yaqul inna man qala kalimatal kufri aw 'amila al-kufra la yakfuru hatta ya'taqida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'alu. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan dalam syarah Kasyfus Syubuhat tersebut, yang demikian ini propaganda uzur bil jahal itu dan masalah kufurnya pelaku kesyirikan. Beliau mengatakan yang demikian menunjukkan atas batilnya pendapat yang menyatakan sesungguhnya orang yang mengucapkan ucapan kekufuran atau orang yang mengamalkan amalan kekufuran tidaklah kafir sampai dia meyakini kekufuran tersebut di dalam hatinya. Dia yakini apa yang dia katakan dan dia yakini apa yang dia ucapkan, naam, sebagai sesuatu yang halal, yang mubah, yang sah-sah saja, yaitu kekufuran tadi. Jadi maknanya di sini hasru al-kufri fil i'tiqad, hasrul kufri bil juhud. Ada qaul man ma'ruf. Naam. Wa man yaqulu innal jahila yu'dharu mutlaqan, dan orang yang berpendapat bahwasanya orang yang jahil itu diberi udzur secara mutlak, walau kana bi imkanihi an yas'ala wa yata'allama, walaupun memungkinkan bagi orang tersebut untuk bertanya, untuk belajar, untuk mencari tahu, untuk mendapatkan akses kepada ilmu. Wa hiya maqalatun dhaharat mimman yantasibuna ila al-ilmi wal hadits fi hadha zaman. Katanya Syekh Shalih Al-Fauzan, dan ucapan-ucapan seperti ini muncul dari orang-orang yang mendakwakan, mendaku, menisbatkan diri kepada ilmu dan hadis di zaman ini. Naam. Wal halim takfihi al-isyarah. Seorang yang halim cukup dengannya isyarat. Naam. Catatan kaki nomor 3. Bahasan yang penting. Wa qad nassa ulama'ul lajnah ad-da'imah bi ri'asatil 'allamati Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ala anna qaul al-'adhirina qaulun kufri. Fatwa Lajnah Ad-Daimah diketuai oleh Syekh bin Baz mengatakan ucapan, pendapat orang-orang yang memberikan uzur terhadap perbuatan kesyirikan akbar yang wadih, yang jelas, itu termasuk ucapan kekufuran, pendapat yang kufur. Qala ulama'ul lajnah, na'am, di dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang kedua halaman 151. Wa bidza, tapi di sini ada kait penting dan bahasan yang penting sehingga kita tetap terbimbing di atas bimbingan para ulama rasikhin, tidak serampangan, tidak ngawur, tidak keluar batasan, melampaui batasannya al-khawarij. Wa bidza yu'lamu annahu la yajuzu li ta'ifatil muwahhidin alladziina ya'taqiduna kufra 'ubadil qubur an yukaffiru ikhwanahum al-muwahhidin alladziina tawaqqafu fi kufrihim hatta tuqama 'alaihimul hujjah. Syekh Ibnu Baz atau Lajnah Ad-Daimah mengatakan, dengan ini diketahui setelah pembahasan bahwasanya tidak boleh bagi sekelompok dari ahli tauhid yang meyakini kafirnya para pemuja kubur, dan ini karakteristik ahli tauhid, meyakini kafirnya para penyembah kubur, para pelaku syirik akbar. Tidak boleh bagi mereka untuk memvonis kafir, mengkafirkan saudara-saudara mereka dari kalangan ahli tauhid, bahasannya beda ahli syirik. Naam, sesama ahli sunnah dari kalangan ahli tauhid yang mereka itu bersikap abstain atau tawakuf, menahan diri maknanya menangguhkan permasalahan vonis takfir kepada orang yang ragu atas kekafiran penyembah kubur tadi sampai ditegakkan kepadanya hujjah. Kenapa? Apa bedanya dengan pelaku kesyirikan akbar itu sendiri? Nah, pelaku kesyirikan akbar tegak padanya hujjah. Hujjah telah tegak dengan sendirinya. Naam. Fa huwa kafirun musyrik. Adapun kepada ahli tauhid yang ragu bersikap menangguhkan vonis kafir kepada pelaku kesyirikan akbar tadi, tidak bisa serta-merta seketika itu dihukumi sebagai kafir juga. Kenapa? Katanya Syekh, li'anna tawaqqufahum an takfirihim lahu syubhah.
Karena ketika mereka tawakuf mengkafirkan pelaku kesyirikan akbar yang menisbatkan kepada Islam, tawakuf adanya syubhat. Ragu dia. Penampilannya, imamahnya, jubahnya, salatnya, ibadahnya, intisabnya ke Islam. Jadi dia masih ada keraguan. Apa iya orang ini seperti kafir asli, bermakna keluar dari Islam, murtad. Dia tidak mengingkari bahwa itu kekafiran dan kesyirikan, sepakat. Hanya saja dalam menjatuhkan vonis kepada pelakunya tadi masih ada syubhat padanya. Yang seperti ini tidak bisa divonis kafir pula. Akhirnya jadi takfir berantai. Tidak ada ujungnya nanti. Kafir sampai la nihaya. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Tetap adil dan insaf. Ditegakkan terlebih dahulu padanya hujjah. Seperti apa itu? Wa hiya i'tiqaduhum annahu la budda min iqamatil hujjah ala ulaikal quburiyin qabla takfirihim. Apa syubhat yang ada pada saudara-saudara kita ahli tauhid tadi yang bersikap menangguhkan vonis takfir? Karena mereka menyangka bahwa untuk memvonis kafir pelaku syirik akbar yang menisbatkan diri kepada Islam, ini butuh penegakan hujjah. Dari sini kita bisa petik faidah penting dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bahwasanya tidak dipersyaratkan penegakan hujjah untuk menghukumi pelaku kekafiran atau pelaku kesyirikan. Karena Syekh tidak mengatakan dengan perkataan yang sama ketika menyatakan kafirnya penyembah kubur. Tidak dipersyaratkan iqamatul hujjah dalam bentuk seperti bentuk yang akan dibahas Syekh di sini dalam melakukan iqamatul hujjah kepada orang yang bersikap abstain tadi dari kalangan ahli tauhid. Kenapa tidak dipersyaratkan iqamatul hujjah kepada pelaku kesyirikan dan kekufuran akbar? Karena hujjah itu sejatinya telah tegak dengan sendirinya. Qamat alaihim al-hujjah. Dengan sekedar sampainya hujjah itu kepada mereka. Al-Quran tersusun rapi di masjid-masjid. Tergeletak. Telah diterjemahkan ke sekian bahasa melalui media, platform. Antum tinggal klik. Bisa sampai kepada itu semua. Iqamat alaihil hujjah. Allah telah mensosialisasikan sedemikian rupa. Masalahnya problemnya ada di kamu. Kamu ngapain hidup itu? Kan sudah dibebani akal. Faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Pikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun fala ta'qilun. Pikir. Makanya Allah mengkhitab di dalam Al-Qur'an itu dengan perkara-perkara rububiyah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Kenapa? Alladzi khalaqakum waladina min qablikum. Kemudian Allah jelaskan rizki, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan. Mikir kamu hidup itu. Inilah fitrah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan fitrah kullu mauludin yulad alal fitrah. Dia harus berpikir. Ada satu titik dalam kehidupannya pasti dia akan berpikir untuk apa saya hidup dan bagaimana saya hidup, kenapa saya hidup, bagaimana akhir kesudahan hidup ini. Harus setiap manusia akan ada itu pembicaraan dengan batinnya. Cukup bagi dia untuk hujjah itu tegak seukuran dengan sampainya hujjah tersebut. Lebih-lebih lagi kalau dia menisbatkan kepada Islam, kan harusnya dia tahu Islam itu apa hakikatnya. Kemudian di sini dikatakan apa syubhatnya? Wa hiya i'tiqaduhum annahu la budda min iqamatil hujjah ala ulaikal quburiyin qabla takfirihim bi khilafi man la syubhata fi kufrihi. Berbeda dengan yang tidak ada syubhat atas kekufurannya, seperti kal Yahudi wan Nasara wasyuyu'iyyin, para komunis, wa asbahim dan yang semisal mereka. Fa haula'i la syubhata fi kufrihim wala fi kufri man lam yukaffirhum. Yang seperti ini tidak ada syubhat atas kekafiran mereka dan kekafiran orang-orang yang tawakuf bersikap abstain dari mengkafirkan mereka. Naqid min nawaqidil Islam ats-tsalits. Kemudian dilanjutkan di sini catatan kakinya wa waddaha hadhil fatwa Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Disertakan di sini linknya di Fatwa Nur al-Darb. Qala rahimahullah al-maqsudu la yukaffaru al-muwahhidu alladhi tawaqqafa an takfiri ubadil awthan hatta taquma alaihi al-hujjah. Huwa, maksudnya adalah tidak dikafirkan seorang ahli tauhid yang bersikap abstain, menangguhkan, menahan diri dari memvonis kafir para penyembah kuburan dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam sampai tegak kepadanya hujjah. Hatta yubayyana lahu asbabu kufrihim, sampai dijelaskan sebab-sebab kekufuran mereka, dijelaskan. Kufur lu. Begini begitu paparkan dalilnya. Wa hatta tattadhiha lahu asbabu kufrihim,
dan sampai menjadi jelas sebab kekufuran mereka, hilang syubhat. Bahwasanya intisab, menisbatkan diri kepada Islam saja itu butuh realisasi, ada tuntutan kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Naam. Hadzal maqsudu li'annahu qad yatawaqqahu yahsabu annahum laisu bikuffar. Karena ahli tauhid tadi yang bersikap abstain, menangguhkan tadi, ada syubhat pada mereka, kan mereka menyangka bahwasanya orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan, yang menisbatkan kepada Islam, mereka bukan kufar. Ada kerancuan pada pikiran mereka. Bagaimana kufar? Mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi ada syak taraddud. Naam. Fa idza buyyina lahu dzalika wattadaha lahu dzalik sara mithlu man lam yukaffir al-yahuda wan nasara. Kalau sudah dijelaskan kepada dia bahwa saya pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran akbar itu telah tegak pada mereka hujjah, dalilnya ini. Naam. Tidak ada udzur bagi mereka. Sudah dijelaskan beserta dalilnya, dia tetap ngeyel. Musirrun, tetap berpegang teguh menetapkan keislaman para pelaku kesyirikan akbar. Sara mithlu man lam yukaffir al-yahuda wan nasara. Hukumnya jadilah dia seakan-akan orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasara. Jatuh dalam pembatal keislaman yang ketiga. Waliyadzubillah. Makanya permasalahannya kan besar. Gambling dalam permasalahan ini kan resikonya besar. Naam. Faman qala innal yahuda an-nasara laisu kufaran wa huwa mimman ya'rifu al-adillata syar'iyyata wa min ahli al-ilmi yubayyana lahu hatta ya'rifa annahum kuffar. Wa idza syakka fi kufrihim kafara. Jelaskan. Naam. Tegakkan hujjah terlebih dahulu, disampaikan padanya. Apabila dia ragu atas kekufuran mereka, ya kafir hukumnya. Dan ini hukum Allah. Kekufuran itu tegak, dia sifat yang melekat, sekedar tetapnya perbuatan kekufuran pada seseorang. Li'anna man syakka fi kufril kafir al-wadhihi kufruhu kafar. Kufruhu sebagai fa'ilnya al-wadhih. Li'anna man syakka fi kufril kafir al-wadih kufruhu kafar. Kaidah. Siapa yang ragu terhadap kekafiran orang yang kafirnya itu jelas, gamblang, maka dia kafir. An-naqid ats-tsalits, pembatal keislaman yang ketiga. Kemudian berkata Syekhuna Syekh Shalih As-Suwayyih hafizahullah, menyimpulkan apa yang telah beliau paparkan dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza huwal irja'ul mu'asir. Inilah pemikiran irja kontemporer. Wa huwa akhtaru minal irja'il qadimi, dan dia jauh lebih berbahaya dari pemikiran murji'ah di masa lampau, minal jahmiyah wa ghairi dzalik. Wa akhtar min irja'il fuqaha, dan jauh lebih berbahaya dari irja'nya para fuqaha, karena para fuqaha hanya sekedar mengeluarkan amal dari hakikat iman. Tapi mereka tetap berpendapat bahwasanya juz'iyat, satuan-satuan amalan itu bisa membatalkan keimanan. Adapun murji'ah kontemporer mengatakan amalan itu tidak membatalkan iman. Karena yang membatalkan iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Nah, makanya disebutkan di sini akhtar mereka. Plus ditambah li'annahu yakhruju bilibasis salafiyah. Karena mereka tampil dengan tampilan jubah salafiyah wa madhhabis salaf, dan mencitrakan, menampilkan diri seakan-akan berada di atas madhab as-salaf. Dan perhatikan, di antara mereka ada yang memang berpemikiran dengan pemikiran ini sebagai sebuah manhaj dan madhab. Di antara mereka ada yang tidak paham duduk permasalahannya, melihat kepada zahir yang ada berupa tampilan-tampilan yang mengesankan itu tadi, salafiyah, sunnah, na'am. Yang seperti ini butuh untuk didakwai dengan hikmah, untuk diedukasikan. Ini loh konsep keimanan di sisi salaf, begini loh tauhid. Jadi bagaimana kita merangkul, mengajak mereka untuk paham konsep tauhid dan iman. Nah, adapun yang memang membawanya sebagai sebuah pemikiran dan manhaj, ini lain lagi muamalahnya. Bahkan sebagian mereka lebih berbahaya lagi, tampil dengan tampilan al-jaddah, sejati. Apa yang diistilahkan dengan sejati, na'am. Istilah-istilah di masa ini, salafi sejati, kokoh, na'am. Mereka menampilkan dengan tampilan-tampilan seperti ini yang memberikan kesan bahwasanya mereka yang paling berpegang teguh dengan manhaj salaf. Sehingga indal muqaranah, ketika ada perbandingan, mereka akan selalu membandingkan ulama salafi fulan mumayyi. Lebih lembek, kurang tegas. Nah, dalam permasalahan-permasalahan yang itu juz'iyat yang masih ranah ijtihadi. Ulama fulan tampil di TV mumayyi. Nah, menunjukkan ghirah yang seakan-akan tamasuknya itu tinggi terhadap nilai-nilai sunnah. Semakin kabur permasalahannya. Bahkan mereka banyak menggaungkan tentang al-jarh wa ta'dil.
Jarh wa ta'dil ya amrun thayyib, amrun syar'. Naam. Tapi kalau ditunggangi, disalahgunakan, tahdzir yang serampangan, naam, makanya kemudian untuk menutupi, melindungi pemikiran mereka ini, mereka menciptakan framing-framing, gelaran-gelaran untuk ditimpakan kepada musuh-musuh dakwah mereka. Walaupun musuh-musuh dakwah mereka itu sejatinya hakikatnya masih di atas sunnah, bahkan di atas akidah yang sahih. Sehingga apa? Citranya di hadapan umat menjadi jatuh. Mereka gelari, naam, haddadi, takfiri, ikhwani, sururi. Naam, ikhwanul muslimin, ya kelompok sesat. Ada dalam wujud, ada. Sururi juga ada dalam wujudnya. Tapi tidak lantas setiap orang yang dituduhkan, digelari ikhwani, secara hakikat dia adalah ikhwani. Karena lafaz ikhwani sudah menjadi sebuah momok. Begitu pula haddadi, sesat. Naam, lafaz ini, laqab ini diciptakan menjadi sebuah momok untuk memukul siapa saja yang ingin mereka jatuhkan kredibilitasnya. Maka dikatakan ulama lajnah, Syekh Saleh Al-Syekh ikhwani. Masyayikh kibar dibilang ikhwan ahli tauhid wa orang-orang yang di atas akidah yang sahih. Mereka tumbangkan. Jadi dibuat citra-citra seperti ini semakin mengesankan bahwasanya mereka itu di atas jadah, di atas manhaj yang sempurna. Adapun selain daripada itu, imma kalau bisa mereka katakan sebagai hizbi mubtadi', mereka akan terang-terang katakan sebagai hizbi mubtadi'. Kalau tidak mampu, mereka akan sindir dengan mumayyi', kurang tegas, kurang ya yang seperti itu. Nah, semakin membuat kabur, seakan-akan mereka lah salafi yang sebenar-benarnya. Dan ini terjadi di kalangan komunitas. Bin Bas itu kalau dimuqaranahkan, Bin Bas terkadang masih bermuamalah dengan orang yang mereka tuduh ikhwani tadi, bermuamalah dengan orang yang mereka tuduh sururi tadi, nah, dengan hizbi tadi. Bin Bas, Syekhul Islam di zaman ini, dan beliau orang negara, jangkauan muamalahnya lebih luas. Nah, dan beliau juga memandang kepada ukhuwah Islamiyah yang masih ada, loyalitas yang masih ada selama dia adalah muslim. Nah, dalam momen-momen yang mungkin menuntut adanya di sana duduk bersama atau terlihat bersama dalam sebuah forum. Naam. Yang seperti ini menjadi citra bagi mereka. Oh, Bin Bas lembek. Naam. Al-Utsaimin haulahu hizbiyun. Haulahu al-hizbiyun. Ini tercitrakan di kalangan komunitas kalau antum pernah hidup bersama komunitas. Atau pendapat-pendapat fikihnya apa berdalil dengan hadis dhaif. Lajnah fatwa lajnah kadang masalah fulannya masalah fikih, tapi hadisnya dhaif. Dicitrakan bahwa ulama-ulama ini enggak seberapa paham hadis. Jadi tercitrakan dalam mindset secara tidak langsung ketika ada perbandingan dalam masalah-masalah besar merujuknya kepada yang tanpa celah ini, seakan-akan tanpa celah sejati itu jelas. Semakin membuat kabur permasalahan. Padahal mereka di atas madhab Murji'ah dalam masalah iman. Mereka dikatakan li'annahu yakhruju bi libasi salafiyah wa madhhabis salaf. Semakin rancu, lebih berbahaya. Naam. Wassalafu wassalafiyah minhu bara'. Sementara salaf dan salafiyah itu sendiri dari mereka berlepas diri. Seperti berlepas dirinya serigala dari darahnya Yusuf. Wadzalika li'anna ashabahu labbasu 'alan nas. Kenapa? Murji'ah kontemporer jauh lebih berbahaya dibandingkan Murji'ah terdahulu. Karena mereka mentalbis. Naam, mengkamuflasekan di hadapan umat wadda'au dan mengaku-ngaku annahum yaquluna biqaulis salafi fil iman. Mereka mengaku bahwa kami juga berpendapat dengan pendapatnya salaf dalam permasalahan iman, secara had dan definisi. Memang mereka mendefinisikan iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amal bil jawarih yazidu wa yanqus, tapi secara had dan definisi, ta'rif faqat, la haqiqah, tidak secara hakikat. Dan al-ibrah bil haqa'iq la bil musammayat. Naam. Yang menjadi tolak ukur ya hakikatnya apa. Adapun penamaan-penamaan ini tidak teranggap. Ma'anna haqiqata qaulihim huwa qaulul Murji'ah. Bersama dengan hakikat ucapan mereka, ya, ucapannya Murji'ah. Dan orang-orang yang membela dari kalangan dan orang-orang yang membela pendapat seperti ini atau membela tokoh-tokoh yang berpendapat dengan pendapat seperti ini ada beberapa. Imma seorang alim, ulama, tapi dia tidak mengetahui secara langsung pendapat-pendapat tokoh-tokoh Murji'ah tadi. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Mungkin, tapi di sisi mereka tidak mungkin. Di sisi mereka ulama harus tahu semuanya.
Ketika mereka membahas kenapa Imam Malik mengatakan bahwa saya puasa 6 hari Syawal itu bid'ah, apa yang mereka katakan? Bagaimana mendudukkan ucapan Imam Malik itu? Imam Malik bisa jadi belum tahu hadisnya, belum sampai hadis kepada Imam Malik. Kalau kita pikir Imam Malik ini di Madinah, generasi dari Imam Malik ke Nabi SAW begitu dekat. Nah, sementara puasa 6 hari Syawal itu kan suatu yang sifatnya ritual, yang berulang setiap tahunnya dan turun temurun. Apa ya Imam Malik nggak tahu? Ya, mereka menjawab mungkin saja ditakdirkan Imam Malik tidak sampai hadis tentang sunnahnya puasa 6 Syawal. Baik. Sekarang kita katakan ulama ahli sunnah yang berhusnudzon atau membela tokoh-tokoh Murji'ah kontemporer. Nah, kalau itu adalah ulama ahli sunnah, kita berhusnudzon bahwa saya ulama tersebut juga belum sampai kepada beliau tentang hakikat statement-statement, pernyataan-pernyataan dari tokoh yang berpemikiran Murji'ah tersebut. Sesuatu yang lumrah. Makanya seorang thalibul ilmi penting mengetahui hakikat masalah sehingga dia tidak pendek kerdil caranya. Cara memahami cara beragama. Lalu itu Syekh Fulan memuji kok. Syekh Fulan tidak menghukumi sebagai Murji'ah kok. Bukan seperti itu cara kita beragama. Kita lihat kepada hakikat permasalahan yang ada. Atau memang yang melakukan pembelaan kepada tokoh-tokohnya ya memang orang yang berpemikiran dengan pemikiran yang sama atau dia memang pengekor hawa nafsu. Ma'anna haqiqata qaulihim huwa qaulul Murji'ah. Fahum fi dhahir qaulihim yuqarriruna anna al-imana qaulun wa 'amalun wa i'tiqad. Mereka secara zahir, dalam pendefinisian ucapan mereka ketika mereka nyatakan, mereka tuliskan, mereka mengikrarkan bahwa iman itu qaulun dan amal dan i'tiqad. Wa annal imana yazidu wa yanqus, sama konsepnya salaf. Wa annal kufra yakunu bil qalbi wal qawli wal amali. Ini secara pendefinisian mereka mengatakan kekufuran itu terjadi dengan hati ataupun ucapan atau amalan lahiriah jawarih. Ini sebagian mereka. Tapi sebagian lagi menyatakan terang-terangan bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali dengan i'tiqad atau juhud. Sebagian lagi ya menyatakan seperti ini, tapi secara tampilan zahir, secara hakikatnya penerapannya tidak. Makanya mereka menggaungkan masalah udzur bil jahl, karena amalan-amalan kesyirikan hanya sekedar kufrun amali, bukan kufur juhdi atau i'tiqadi. Wa ghairi dzalika, dan yang selain daripada itu, kekufuran itu banyak bentuknya. Mimma huwa min aqwali salafi fi hadzal bab, yang mana itu semua termasuk dari pendapatnya para salaf dalam bab ini, bab iman. Lakin haula'i al-mudda'una annahum ala aqidati salafi yunaqiduna anfusahum fayaquluna anna al-a'mala syartun fi kamalil imanil wajibi awil mustahab. Tapi mereka, orang-orang yang mengaku di atas mazhab salaf tersebut, mereka terjatuh dalam kontradiksi. Mereka membatalkan apa yang mereka nyatakan secara zahir itu dengan mengatakan bahwa amalan-amalan itu adalah syarat bagi kesempurnaan iman yang wajib atau iman yang mustahab. Bermakna di sisi mereka bahwasanya an-nasu fi aslihi sawa. Semua manusia dalam aslul iman itu sama, satu level. Imannya Jibril, dan imannya afjarun nas, orang yang paling fajir, itu dalam aslul imannya sama. Yang membedakan adalah kamalul iman al-wajib. Jelas. Ini hakikat madhab al-Murji'ah. Fahum yuqarriruna anna amal al-jawarih la yazulu bizawalihi al-iman. Mereka mengikrarkan bahwa amalan jawarih itu iman tidak terhilangkan dengan terhilangkannya amalan jawarih. Dalam artian tidak adanya adalah ada. Adamuhu ghairu adam. Tidak adanya adalah ya, tidak adanya adalah ada. Tidak adanya amalan jawarih di sisi mereka, adanya iman. Jelas. Kenapa? Karena amal hanya syarat saja. Kalau begitu amal di luar iman di sisi mereka. Makanya permasalahan ini akan tampak dalam kasus permasalahan, satuan permasalahan. Apa yang dikenal di masa-masa belakangan ini di sisi para mutaakhirin sebagai jinsul amal. Jenis amal-amal jawarih secara keseluruhan.
Nah, mereka mengatakan fahum yuqarriruna anna amalal jawarih la yazulu bizawalihil iman. Fahada min akhbathil aqwal. Yang demikian ini termasuk sekeji-keji pendapat. Karena terkonsekuensikan di baliknya perkara-perkara yang besar. Kenapa begitu? Li'anna mu'adda hadza anna amalal jawarih laisa minal iman. Karena ujung pangkalnya, kesimpulannya, pendapat tersebut bahwasanya amal itu syarat kamal mengantarkan kepada kesimpulan bahwasanya amal lahiriah itu bukan bagian dari iman. Ya ini kan hakikatnya Murji'ah kalau begitu. Kama taqaddama dzikruh, sebagaimana telah berlalu penyebutannya. Wa haitsu anna al-mutaqarrara 'inda salafi anna al-imana qaulun wa 'amal. Wa qad ajma'a salafu 'ala annahu la yajzi al-qawlu wa la yasihhu min duni 'amalin wa la 'amalun illa bi niyyatin. Wa ajma'u 'ala anna al-'amala idza utliqa urida bihi amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawarih. Yang telah tetap di sisi para salaf bil ijma' bahwasanya iman itu ucapan dan amalan. Dan para salaf telah bersepakat pula bahwasanya tidaklah sah ucapan, na'am, tidaklah dibenarkan ucapan itu kecuali dengan disertai amalan. Amalan pun tidak sah kecuali diiringi dengan ikhlas, pemurnian. Naam, ibadah tersebut hanya untuk Allah. Dan mereka semua para salaf telah bersepakat bahwa saya amal, lafaz amal, kalau diitlakkan, dimaukan dengannya amalan hati dan amalan lisan. Kan mereka memahami bahwa saya iman itu qaulun dan amal. Di sisi Murji'ah, kami mengatakan iman itu adalah qaul dan amal. Tapi mereka memaksudkan amal adalah amalan hati. Amalan hati. Dibantah di sini. Semua ulama salaf bersepakat kalau mereka mengungkapkan lafaz amal, diitlakkan begitu tanpa ada kait amal lisan, amal hati, amal begitu saja. Yang mereka maksudkan selalu amalan hati dan amalan lisan serta amalan jawarih. Jadi jangan tertipu. Antum kalau mereka mengatakan, kita mengatakan iman itu qaulun dan amalun. Oh, jangan senang dulu antum. Masya Allah, ada salaf itu lain. Naam. Tanyakan dulu, maksud kamu amal apa? Karena mereka berkelit dengan menganggap bahwa amalan itu yang dimaksud adalah amalan hati. Padahal problemnya dengan mereka itu pada permasalahan lahiriah yang zahir. Naam. Fayu'lamu. Di sini kita diketahui azimu tahrifihim, besarnya manipulasi mereka. Wa kabiru tazwirihim lil haqq, dan besarnya, dahsyatnya pemalsuan mereka terhadap al-haqq, tipu daya mereka terhadap al-haqq. Wa labsihi bil batil, dan juga tipu daya mereka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Wallahul musta'an wa ilaihi al-marji' wal ma'ab wa huwal hakamul 'adl. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua lagi nih. Masalah yang kedua. Ini penting untuk antum mendhabat masalah, paham hakikat permasalahan yang ada. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah memiliki bahasan tentang ini dengan rincian yang jelas, mudah dipahami. Nah, insyaallah anak kirim linknya. Masalah pengistilahan tentang permasalahan amal. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, la yasihu an yusafal amalu bi annahu syartu sihhatin aw kamal. Tidak sah, tidak benar untuk amalan itu disifati dengan syarat sah atau syarat kesempurnaan. Antum akan dapati ibarah, ta'bir, pengungkapan sebagian ulama sunnah di masa ini yang mengatakan bahwasanya amal itu syartu sihhah. Amal itu syarat sahnya iman. Maknanya meniadakan jinsul amal sama dengan meniadakan iman. Karena amal adalah syarat sahnya iman. Ai jinsul amal. Amal secara menyeluruh itu syarat sahnya iman. Jelas. Bukan satuan-satuan amalannya. Bermakna orang yang tidak mengamalkan puasa misalkan. Alal khilaf ya. Orang yang tidak mengamalkan puasa. Puasa kan satuan dari satuan-satuan amalan. Yang dimaksud oleh ahli sunnah ketika mengungkapkan amal itu syarat sahnya iman, maksudnya adalah amalan secara keseluruhan. Meninggalkannya secara keseluruhan ini membatalkan iman.
Bukan maknanya satuan amalan itu tadi. Misalkan meninggalkan puasa, dia sholat, dia bertauhid, dia mengamalkan amalan tapi tidak pernah puasa. Bagaimana hukumnya? Sah keimanannya. Jelas? Al-Khawarij tidak. Al-Khawarij mengatakan amal itu syartu sihah, syarat sahnya iman. Tapi mereka memandang bahwasanya amalan itu tidak terbagi-bagi. Meninggalkan satuannya, maka membatalkan keseluruhan iman. Jelas? Ahlus sunnah kalau mengatakan syartu sihah, maknanya amalan secara keseluruhan. Khawarij kalau mengatakan syartu sihah, mereka maukan dengannya satuan amalan, satuan jenis amalan. Jelas? Jangan terkecoh. Makanya dikatakan di sini la yasih an yusaf al-amal bi annahu syartu sihah. Karena ambigu. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, ungkapan syarat ini tadi. Ungkapan syarat. Syarat dalam istilah para ahli usul itu adalah sesuatu yang di luar hakikat sesuatu. Kharijul mahiyah. Seperti wudu dan salat. Dikatakan wudu adalah syarat sahnya salat. Tapi wudu adalah sesuatu yang ada di luar salat. Adanya wudu tidak harus melazimkan adanya salat. Jelas? Makanya ibarah syarat ini mengesankan bahwa amal itu adalah sesuatu yang sifatnya di luar dari iman. Makanya tidak usah pakai ungkapan seperti ini. Ditutup rapat-rapat celah ini agar tidak rancu. Tapi kalau kita dapati kenyataannya ada ulama ahli sunnati wal jamaah di masa ini yang mengungkapkan ibarah syartu sihah, kita pahami kepemahaman Khawarij atau ahli sunnah? La syak ahli sunnah. Tidak boleh dipaksakan kepada pemahaman Khawarij karena lazimul qaul laisa biqaul illa idal iltazam, kecuali apabila pengucapnya itu mengiyakan. Tapi kan manhajnya Syekh yang di atas sunnah tersebut kan ma'ruf, tidak di atas Khawarij. Naam. Au kamal atau syartu kamal. Perhatikan. Syartu kamal maknanya bahwasanya amal itu adalah kesempurnaan iman. Kalau ada ulama ahli sunnah, ma'ruf akidahnya di atas sunnah, mengatakan bahwasanya amal adalah syartu kamal, dilihat secara keutuhan manhajnya, thariqahnya, statement-statementnya, akwalnya. Naam. Kalau dia memang di atas sunnah ma'ruf, maka dibawa kepada pemahaman bahwasanya yang dimaksud dengan syartu kamal, bahwasanya di antara amalan-amalan itu ada yang sifatnya kamal, menyempurnakan iman, kaimatatil adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau dilakukan, maka bertambah grade keimanan. Kalau tidak dilakukan, ya tidak terbatalkan keimanannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Antum bertamu ke teman antum, falyukrim dhaifah. Kalau enggak gitu kamu batal imanmu. Lah, tidak seperti itu. Di sisi ahli sunnah, amalan ada yang sifatnya kamal, menyempurnakan iman. Ada yang sifatnya sesuatu yang mengharuskan. Tidak adanya itu melazimkan ketidakadaan iman. Contohnya salat. Maka dikatakan salat itu adalah perkara yang dia, kalau kita pinjam ungkapan di sini, syartu sihah. Syartu sihah. Nah, jika ada ulama ahli sunnah yang mengatakan bahwasanya amalan itu syartu kamal, maka kita lihat manhajnya. Yang dimaukan dengan syartu kamal itu adalah amalan-amalan, satuan-satuan amalan yang sifatnya adalah apabila dilakukan dia bertambah keimanan. Bukan maknanya bahwasanya mereka yang meninggalkan amalan itu tetap dalam keimanan. Begitu. Jelas. Ada amalan-amalan yang sifatnya darurat, tidak bisa tidak. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab, ada yang sifatnya fadilah. Macam-macam di sisi ahli sunnah. Jelas. Tapi tetap kita katakan kalau ada ulama ahli sunnah yang mengatakan amal syartu kamal, jangan pakai istilah syart ini yang memberikan kesan seakan-akan amal itu sesuatu yang di luar iman. Jelas. Apakah setiap yang mengatakan bahwa saya amal syartu kamal dibawa ke pemahaman ahli sunnah ini? Tidak. Karena pada prakteknya di sana ada yang mentalbis, menggunakan ungkapan syartu kamal ini untuk menutupi pemikirannya yang berpandangan bahwa saya amal itu sesuatu yang di luar iman. Dilihat sekian statementnya, sekian tarjihnya, sekian akwalnya terulang-ulang,
Dan digaungkan yang demikian itu menunjukkan bahwa itu adalah suatu manhaj. Tidak cukup di situ. Ya ta'adda, bahkan sampai melampaui batasan mentabdi atau mengklaim mereka yang berpendapat bahwasanya amal adalah dalam tanda kutip syartu sihah. Ulama ahli sunnah ini ya. Kita tidak bawa ke pemikiran Khawarij. Murji'ah ini tadi sampai melampaui batasan. Mereka yang berpendapat bahwasanya amalan itu syartu sihah, ai amalan secara menyeluruh, maka dia adalah Khawarij. Siapa yang berpendapat orang yang meninggalkan jinsul amal, meninggalkan amalan secara keseluruhan sebagai orang yang kafir, maka dia adalah Khawarij. Murji'ah menyatakan siapa yang berpendapat bahwa seorang yang tidak beramal sama sekali itu kafir, maka dia Khawarij. Jelas. Gak sampai di situ. Fuqaha Hanabilah yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat sebagai Khawarij. Maktub, masmu'. Naam. Begitu. Berarti kan ini sebuah pemikiran memang. Dia sebuah pemikiran yang digaungkan. Kesimpulannya yang mau dibahas oleh Syekh di sini penulisnya, tidak pantas, tidak benar untuk disifati amalan itu dengan syartu sihah atau kamal. Di sana ada ungkapan lain bahwasanya amal itu ruknun fil iman. Benar enggak? Hah? Betul. Amal itu rukun dalam iman. Hah? Apa? Maka membatalkan iman. Ahsan. Ada yang mengatakan ulama Ahlussunnah bahwasanya amal itu rukun dalam iman. Rukun itu apa sih? Sesuatu yang ada di dalam hakikat sesuatu. Seperti bacaan qiraatul Fatihah, rukun dalam salat dan dia ada di dalam salat. Begitu pula amal rukun dalam iman, berarti dia sesuatu yang di dalam iman. Nah, ungkapan ini kalau datang dari ulama ahli sunnah, kita bawa ke pemahaman ahli sunnah. Maksudnya amal yang memang di dalam iman. Tapi kalau dipahami oleh Khawarij, menjadi sebagai suatu rukun yang apabila satuannya tertiadakan, maka tertiadakan semuanya. Jelas. Makanya sudah nggak usah pakai istilah syartu sihah, syartu kamal, rukun. Sudah, jangan kamu pakai istilah ini. Katakan saja, al-amalu iman. Jelas. Nah, agar lafadznya tidak ambigu, tidak bisa ditarik ke sana kemari, mujmal. Pusing. Wadzalika anna al-farqa baina qaulina syartun wa qaulina ruknun anna syarta kharijul mahiyah. Perbedaan antara ucapan kita syarat dan rukun, syarat itu sesuatu yang di luar hakikat dari sesuatu. Wa ruknu juz'un minha, adapun rukun bagian dari sesuatu itu sendiri. Wal amalu juz'un minal iman. Sementara amal itu hakikatnya bagian dari iman. Wa laisa kharijan an haqiqatihi. Dia tidak di luar hakikat iman. Jadi jangan dikatakan syartu sihah atau syarat kamal. Fayuqal al-amalu min haqiqatil iman. Maka dikatakan amal itu adalah termasuk dari hakikat iman. Fahuwa minal iman. Nah, amal itu adalah dari iman. Naam. Amal itu adalah bagian dari iman. Wala yasihul imanu illa bil amal. Tidak sah iman kecuali dengan amal. Naam. Wala yuqalu al-amalu syartu sihah atau syartu kamal. Jangan kamu katakan amal itu syarat sihah atau syarat kamal. Jangan pula kamu katakan dia rukunun, tajannuban, dalam rangka menjauhkan dari kerancuan berfikir itu tadi. Jelas insyaallah. Naam, untuk lebih jelasnya antum dengar penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.